Assalamualaikum, hai semua. Aku sering banget membuat bolu kukus dan aku hampir nggak pernah gagal. Selalu mekar, full senyum, lembut, dan mengembang. Maka dari itu aku akan kasih tahu ke kalian tips dan caranya membuat adonan yang anti gagal. Putih, kental, mengembang, dan berjejak, juga sangat lembut dan ringan. Kalian siapkan pengatur waktu atau timer atau alarm ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk membuat bolu kukus, kalian harus menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang baik dan komposisi bahan-bahan yang seimbang. Contohnya ini gula pasir. Pilih gula pasir yang putih dan butirannya halus. Untuk tepung terigunya memakai tepung terigu protein rendah. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Untuk telurnya wajib banget memakai telur segar pada suhu ruang. Ini aku baru belanja di warung sebelah. Ini telurnya masih benar-benar segar dan belum disimpan di dalam kulkas. Untuk resep bolu kukus terigu 1 kilo, aku selalu menggunakan Sprite. Kalian bisa menggunakan air soda, tapi lain kali aku tertarik untuk mencoba menggunakan air mineral. Untuk mengurangi bau amis, aku menggunakan vanili bubuk. Kalian bisa menggunakan vanili cair. Bila tidak suka, kalian boleh skip. Untuk SP-nya, aku menggunakan SP merek ini. Kalian bisa menggunakan Ovalet atau TPM. Pakai SP dengan kualitas yang bagus. Perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Pastikan ini belum expire ya. Untuk menambah cita rasa, aku tambahkan 1 sendok teh garam. Oke, bahan-bahan dengan kualitas yang bagus sudah kita siapkan semua. Ini untuk SP-nya disisihkan terlebih dahulu, akan kita pakai nanti. Membuat bolu kukus mekar terigu 1 kilo, aku selalu menggunakan metode all in one, yaitu mencampur semua bahan menjadi satu, kecuali SP-nya. Jadi kita masukkan semua bahan kecuali SP di dalam wadah yang besar. Untuk wadahnya, aku sarankan memakai wadah yang berbahan plastik. Jadi untuk meminimalisir gesekan mixer dengan wadahnya, jadi kalau yang berbahan plastik itu nanti mixernya nggak mudah panas kena gesekan ya. Jadi adonannya tetap stabil dan tidak mudah mencair. Nah, kalian bisa lihat ya, ini telurnya masih sangat segar. Tadi aku sudah cek satu persatu. Untuk air Sprite-nya ini sebanyak 4 gelas atau setara dengan 800 ml. Nuanginya pelan-pelan ya teman-teman, pastikan ini sesuai dengan takaran. Untuk air Sprite atau air sodanya ini mungkin boleh kurang sedikit, tapi tidak boleh terlalu banyak atau lebih dari 800 ml. Karena kalau kebanyakan air Sprite atau air soda, nanti sewaktu di mixer adonannya ini akan sangat cair teman-teman. Kemudian pas dikukus ini akan mengembang bagian atasnya, tapi bagian bawahnya biasanya ini pantat. Sebenarnya aku sangat tertantang dan sangat tertarik untuk membuat bolu kukus hanya menggunakan air mineral. Bagaimana teman-teman, kalau kalian setuju, kalau kalian ingin aku mencobanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kalian siapkan timer. Untuk tahap pertama, aku akan mixer selama 5 menit dengan kecepatan yang rendah sampai semua bahan tercampur rata. Jadi teman-teman harus ingat ya, memixer bahan-bahan berat gunakan mixer dengan kecepatan rendah. Mixer sampai semua bahan tercampur rata kurang lebih selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit, kita matikan mixernya terlebih dahulu. Ini semua bahan sudah tercampur rata. Baru setelah itu kita akan masukkan SP. Kita masukkan SP-nya setelah bahan tercampur rata ya teman-teman. Ini agar supaya nanti adonan bisa mudah mengembang.
Setelah SP dimasukkan, kita akan lanjut mixer. Kita akan cek ya teman-teman setiap 5 menit sekali. Ini bagi para pemula yang belum ahli atau belum berpengalaman membuat bolu kukus. Ini sangat membantu ya. Oke, ini sudah 5 menit. Kita akan cek hasil adonannya seperti apa. Kita tes ya dengan menggunakan gagang mixer. Ini adonan masih mengalir deras. Kita tes menggunakan spatula. Ini juga adonannya masih mudah tenggelam. Ini belum jadi ya teman-teman, harus di mixer lagi. Oke, lanjut kita akan mixer adonan selama 5 menit lagi. Kita nanti akan cek hasilnya seperti apa. Untuk tahap ini adonan sudah lebih mengembang ya teman-teman, volumenya ini juga lebih banyak. Tapi kalau diperhatikan ini masih mengalir deras dari gagang mixer. Dan juga masih banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini masih belum jadi ya teman-teman. Jadi ini juga belum siap ya teman-teman. Kalau adonan seperti ini dikukus, dia memang nanti akan mengembang. Tapi setelah dibuka tutup pancinya itu, nanti bolu kukusnya akan kempes lagi. Oke, jadi lebih baik kita lanjut untuk memixernya 5 menit lagi. Kita bismillah ya teman-teman. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like ya teman-teman. Bantu channel ini untuk tetap berkembang. Dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini 5 menit yang terakhir ya teman-teman. Ini adonannya memang sudah benar-benar mengembang. Ini baskomnya pun hampir penuh. Sekarang kita akan cek dengan gagang mixer hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak mengalir deras dari gagang mixer. Ini ngalirnya pelan-pelan ya teman-teman. Ini artinya memang adonan sudah benar-benar putih, kental. Sekarang kita tes dengan menggunakan spatula apa dia mudah tenggelam atau tidak. Dan ternyata ini tidak mudah tenggelam. Kita bersihkan dan sisir bagian pinggiran baskomnya supaya kelihatan lebih bersih dan rapi. Kalian bisa lihat ini adonannya sangat lembut. Dan juga tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah membuat adonan yang benar-benar pas, benar-benar sempurna. Sekarang aku akan pisahkan sedikit, akan aku kasih warna. Untuk warnanya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Hari ini aku memakai warna ungu. Tambahkan pewarna makanan secukupnya saja. Untuk cetakannya aku memakai cetakan kecil, cetakan tipe D. Kalian bisa menggunakan cetakan tipe apa saja. Karena cetakan bolu kukus tidak berpengaruh terhadap hasil bolu kukus. Untuk kertas bolu kukusnya aku memakai kertas bolu kukus standar. Kalian bisa menggunakan ukuran yang lebih besar untuk mendapatkan hasil bolu kukus yang lebih besar. Tapi karena aku akan jual hanya Rp1.250 per piece, jadi aku bikin bolu kukus yang kecil-kecil. Jangan lupa juga sediakan baskom untuk menaruh sendok-sendoknya ya, biar nanti sendok-sendoknya tidak tenggelam ke dalam baskom. Siapa nih yang suka membuat bolu kukus, kadang-kadang sendoknya hilang karena tenggelam di dasar baskom.
Jadi setelah memakai seperti ini kita sisihkan sendoknya ya, biar bersih, rapi, dan nggak tenggelam di dasar baskom. Jadi untuk banyaknya adonan ini kira-kira 80% sampai 90% dari volume cetakan atau volume alas bolu kukusnya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman agar tidak melebar. Karena nanti kalau lama-lama dikukus dia pancinya akan lebih panas, jadi dia bolu kukus akan mengembang. Jadi kalau terlalu banyak nanti dia melebar dan bisa patah-patah karena alas bolu kukusnya tidak mampu menyangga bolu kukus yang sangat mekar itu. Bagaimana teman-teman, sejauh ini masih mudah diikuti ya? Kalau kalian masih kurang jelas, masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan jawab satu persatu. Aku sudah siapkan panci sampai air mendidih dan beruap banyak. Untuk tahap pertama kita akan mengukus adonan bolu kukus selama 15 menit menggunakan api besar. Nah, ini sudah 15 menit. Apabila kalian ragu dan khawatir, sebaiknya matikan api terlebih dahulu lalu diamkan selama 3-5 menit. Baru setelah itu kita bisa membukanya. Kita lihat hasilnya. Ini mengembang sempurna ya teman-teman. Ini sangat cantik. Hanya saja ini warnanya kurang cerah ya, kurang tua. Untuk pengukusan tahap yang kedua, aku akan kukus selama 10 menit saja karena panci sudah sangat panas, jadi tidak perlu terlalu lama. Kita lihat hasilnya, ini juga sangat mengembang sempurna teman-teman. Ini full senyum. Untuk pengukusan tahap ketiga dan seterusnya, kalian hanya membutuhkan waktu 7-8 menit saja. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa mengukus ini, tutup pancinya bisa tanpa alas, hasilnya tetap bagus ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya untuk mengecek air di dalam panci. Bila tinggal sedikit dan panci terasa ringan, segera isi ulang. Nah, bila adonan bolu kukus mekar putih, kental, mengembang, dan berjejak, licin, serta halus, hasilnya seperti ini. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih.